Rogo Sukmo saya ada zodiak Pisces yang ada di Jogja. Seorang wanita berumur 65 tahun yang bersekutu dengan jin pesugihan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk
menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian
di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Jogja. Oh, Atas izin Tuhan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di kota Jogja. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 65 tahun yang bersekutu dengan jin pesugihan, yang mana jin tersebut menyerupai penguasa pantai laut selatan. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita umur 65 tahun yang melakukan perjanjian pesugihan dengan jin yang menyerupai Ratu Pantai Selatan. Ya. Yang like, komen, dan share adalah anaknya. Ya. Dia mempunyai 2 orang anak, dua-duanya perempuan. Ya. Yang keadaan kemarin sebelum saya Rogo Sukmo, 2 tahun ODGJ. Si ibunya. Ya. Si yang 65 tahun nih. Betul. Ya. ODGJ. Ya, sampai di rumah itu suka makan kotoran. Kotorannya sendiri. Ya. Astagfirullahaladzim. Tidak mau makan nasi. Ya. Hewan-hewan yang lewat di depan dia, kucing, cicak,
kecoa, tikus habis dimakannya. Oh, ya Allah. Dan tidurnya pun di bawah kolong kasur. Tidak mau di atas kasur. Umur 65 tahun. 65 Bayangkan. Ya Allah, tersiksa. Ya, yang like, comment, dan share adalah anaknya yang nomor 1 yang menjaga ibunya. Ya, wanita ini, si Pisces ini adalah pengusaha kaya raya di Surabaya, asli Jogja, yang mana dia mendirikan banyak kos-kosan di Surabaya, ruko, dan tempat-tempat usaha lainnya di Surabaya. Kenapa tidak di Jogja? Karena ada syarat tertentu. Ya, alasannya yaitu tadi bosan dengan kemiskinan. Kui alasan klise itu. Awalnya di 15 tahun yang lalu, bosan dengan kemiskinan. Sudah kerja apa saja tidak maju-maju. Ya, disitulah dia terjun ke dunia mistik, yang mana dia sudah mulai mencintai sosok Ratu Pantai Selatan. Ya, dia sudah mencintai Ratu Pantai Selatan kurang lebih 8 bulan. Permohonan. Dibuat lukisan besar, dibuat tempat besar, padahal tidak bisa melihat apa-apa. Ngoten ya Ki ya. Ya, setiap malam Jumat, setiap malam Selasa, Kliwon pasti lengkap itu. Lengkap. Dengan Baralibi, semenjak dia menggunakan itu, rezekinya lancar. Ya. 8 bulan dia tekunin itu. Kliniknya. Iya, melakukan Ya. ritual. Dia tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan. Melakui. Iya takut ya. Ya, 8 bulan itu. Sampai dia selalu ritual yang namanya ke Pantai Selatan. Tanda terima kasihnya karena telah memberikan rezeki. Itu belum ada perjanjian. Ya, padahal itu Tuhan yang memberikan rezekinya. Dan dia 8 bulan itu, selama terjun itu, tidak pernah melihat sosok Ratu Pantai Selatan. Ini bukan Ratu Pantai Selatannya ya, ini jin yang menyerupai Ratu Pantai Selatan. Dan akhirnya dia puasa 2 hari. Karena ada bisikan, kau puasa 2 hari, kau akan menemukan saya nantinya. Dan akhirnya ya, itu belum ada ruko, belum ada kos-kosan, baru cukup untuk hidupnya. Berjualan kecil-kecilan. Ya, setelah dia puasa 2 hari, akhirnya Ratu Pantai Selatan KW yang jin, karena jin sudah mengetahui, wah ini fanatik. Ya, jin ya, jin yang mengetahui kalau manusia ini sudah fanatik. Saya berjelma dengan Ratu Pantai Selatan, pasti dia akan tunduk dengan saya. Betul, kejadian. Dari mimpi, lihat nyata. Ya. Dan apa dia bilang, si jin itu? Anakku. Oh, ya Allah. Saya akan mengabulkan dan saya akan mendampingimu sampai kau jaya. Ya, jin yang menyerupai Ratu Pantai Selatan untuk mengelabui si manusia yang serakah. Nah itu, dari awal niatnya aja udah males gitu ya. Dan akhirnya, ya, dengan persyaratan apa yang ada, saya tidak mau menjelaskan persyaratannya. Dengan persyaratan apa yang ada, bagaimana? Setuju. Dari situlah, setiap tahun nyawa melayang. Nyawa melayang sampai ke 18 tahun, 18 orang. 18 orang sudah. Ya. Setiap tahun ya kan Ya. ya. Setiap tahun berdiri satu, setiap tahun berdiri satu. Ya, tapi tetap dengan usaha. Cin. Ya. Sampai ke titik yang mana dia akan menyabut nyawanya. Di situ dia bongkar semua. Dari situlah yang diambil bukan raganya, tapi jiwanya yang ditukar dengan jin. Jiwa jin di dalam raga manusia. Dia tidak mati, tapi itu tadi pertukaran. Jiwanya diikat gue. Dan si Pisces ini jiwanya sudah mengabdi ke jin yang menyerupai Ratu Pantai Selatan, yang mana di sananya tidak berbentuk Ratu Pantai Selatan, tapi berbentuk jin aslinya di kerajaannya. Ingat ya,
Setiap dia melakukan ritual di pantai selatan itu, Nggih. di tempat pantai selatan itu memang betul tempat kerajaannya Ibu Kanjeng. Ibu Kanjeng. Tapi ada juga Banyak. banyak juga kerajaan-kerajaan yang ada di sana yang negatif, yaitu jin. Jin. Nah, ibu tidak akan pernah mengajarkan manusia untuk menyembah saya, minta kekayaan saya, tidak. Tidak. Karena beliau juga ciptaan Tuhan. Betul. Ya, dan akhirnya jiwanya diambil. Dan dia mulai gila. Awalnya teriak-teriakan, ke toilet itu lama sekali, ternyata makan Kotoran kotoran dan minum air kencing yang dia di tempat itu Ya. kencing gitu. Setiap di kamar mandi Pang suka sekali. Rumahnya itu harus berayap, apa namanya? Lembab. Harus lembab. Ya, Sukaannya jin gitu. dari gitu ya. situlah. Ya, sehingga dia dibalikan ke Jogja, ke rumah aslinya. Oh, ke rumah aslinya jin. Dan anaknya pun semuanya di Jogja. Ya. Akhirnya saya Rogo Sukmo Pisces yang melakukan perjanjian jin Jin yang menyerupai Ratu Pantai Selatan. dimanipulasi. Ya, pada saat itu ya, dia tidak bermimpi karena yang menguasai jiwa dari Pisces adalah jin. Jin. Dari situlah saya ambil, ketok kepalanya, raganya, tuh 2, 3, jinnya keluar. Menanyakan ada apa, tujuannya ke sini. Orang ini adalah sudah ikatan saya. Sudah. Ya, tunggu waktunya dia akan mati dengan keserakahannya. Oh iya. Tapi kalau kau mau mengambilnya silakan ambil. Jangan susahkan keluarganya. Tetap saya akan susahkan keluarganya karena keluarganya memakan uang kami. Ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini ya. Tuh dengerin semuanya. Apalagi kalian perjanjian dengan jin. Awalnya saja kalian bisa menikmati. Manis-manis. Begitu juga judi. Awalnya saja kalian Manis-manis. beri manis-manis jambu. Setelah itu pahit yang kau dapat. Tuh dengerin semuanya. Ya, setelah saya bernegosiasi, Oke. ya, dan akhirnya saya coba pergi lagi Ke, ke, istana. eh, Tempat jiwanya yang dikurung. ya, ya, betul. Kerajaan jinnya. Tempat kerajaannya di pantai selatan. Tapi di belakang jauh sekali. Ya, dan saya masuk ke sana dan saya cari namanya, orang banyaknya manusia yang mengabdi dengan jin, Tuh gue menjadi dengerin. budak jin Gue. atas keserakahan. Serakahan. Tuh dengerin. Saya masuk sana, saya malu. Hmm. Masya Allah, ini semuanya Manusia serakah. manusia yang serakah. Jadi apa namanya? Pesur begundal. Disiksa. Ya, gitu. Tuh dengerin. Ya, Oke. dan akhirnya saya bernegosiasi dengan jin yang menyerupai Ibu Kanjeng. Ibu Kanjeng itu dengan wujud aslinya di sana. Ya. Dan saya meminta, saya ingin mengambil wanita itu untuk menyelesaikan duniawinya. Tidak bisa. Dia sudah urusan saya. Dia sudah menikmati harta yang saya berikan. Saya ambil. Jinmu tarik. Biarpun apapun yang terjadi, nantinya yang penting dia meninggal dengan cara duniawi. Jangan kau siksa seperti itu. Dia telah menentang larangan kami. Apapun itu. Ya, apapun itu. Akhirnya saya ambil seperti Adam. Ya, perlawanan sedikit. Setelah itu sampailah ke raga dari si Pisces tersebut. Gue. Dan saya angkat lagi si jinnya. Oke. Ya, saya angkat lagi jinnya. Silakan pergi. Dan langsung pergi, set. Pergi, dan saya berkomunikasi dengan Jiwa si jiwa Pisces. dari Pisces. Sebelum dimasukkan ke raganya. Apapun yang terjadi setelah kau masuk dalam sini, nikmatin. Ya. Masuk seperti dicambuk-cambuk kena gigitan semut Semut-rang-rang. yang banyak seperti apa itu? Panas Tata-tata perikat badannya untuk untuk masuk ke masuk raga. ke raganya. Dan dari situ sudah masuk, Jin. ya. Dan saya bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhanku, ruhnya sudah masuk dalam sini. Apapun yang terjadi, takdirmu nantinya. Jin.
Kalau itu yang terbaik, lakukan. Ya, setelah itu sudah, saya masuk ke anaknya yang subscriber kita. Yang pertamanya gitu. Saya bisikan, itu ibumu jasadnya, maaf apa? Raganya, Bukan, jiwanya. jiwanya sudah masuk di raganya. Jadi apapun yang terjadi, serahkan kepada Tuhan. Oh, anjir. Ya, semuanya sudah normal. Bagus-bagus, umurnya panjang untuk bertobat. Anjir. Tapi kalau sebenarnya dia sudah meninggal awalnya, Anjir. ya ikhlaskan. Ikhlaskan. Anjir. Ya. Dan terbangun, bangunin ibunya. Anjir. Ibu sadar. Sadar. 2 jam ngobrol. Dia bilang, Anjir. properti yang di Surabaya Anjir. jual lah semua. Dengan cepat-cepat dia ngomongnya. Anjir. Jangan cepat-cepat. Jual lah semua dokumen-dokumen ada di rumah di Surabaya. Anjir. Jualkan semuanya. Jual semua. Ya, kamu ambil 10%. Oh, 2,5% kasih ke orang-orang miskin. Oke. Sisanya kau buatkan masjid segera. Anjir. Seperti itu. Ya, merinding saya. Ya, seperti itu. Dan dia terlalu cepat, jaga adik-adikmu. Jadi ibu yang baik, jangan seperti ibu. Nah, sudah menceritakan semua pesan-pesan. Saya tidak menceritakan semua yang pesan-pesan pentingnya ya. Dan jaga rumah ini, karena rumah ini tidak ada sangkut pautan dengan itu semuanya. Ibu sudah sadar, jangan bilang seperti itu. Apapun yang terjadi, ada pasti bilang la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah mulai matanya udah ke atas seperti stroke. Bukan, serangan jantung. Ya. Tidak ada sepatah pun kata yang bisa terucap. 2 jam itu banyak cerita yang diceritakan. Ya. Sampai terakhir dia mau minum, ibu haus. 1 aqua besar. Habis mikir ya Allah. Setelah ceritakan, udah matanya tidak bisa merem. Oh. Matanya tidak bisa merem. Atas gitu mikir ya Allah. Jadi dia ditutup oleh anak yang pertama itu, dibacakan, dan ibu bisa tenang di sana. Oh Allah. Bacakan doa, tertutup. Ya. Datanglah adik-adiknya. Kita sudah ikhlas, kita sudah tahu semuanya. Oh Allah. Ya. Kita bisa bekerja sendiri, Kak. Kami tidak mengandalkan ini. Ya. Dan dia terakhir bilang, jangan pernah bermain seperti ibu. Oh itu. Kurang kabeh ya. Ya. Jadi selamat jalan ibunda dari subscriber kita, Ibu Anita. Ya. Kemampuan saya hanya bisa menarik ruh atau jiwa yang selama ini terkurung di atas perbuatan di masa lalunya. Saya tidak bisa dan saya tidak punya wewenang untuk bisa melanjutkan umurnya. Ya, tapi saya sudah berusaha besar untuk menyelesaikan ini semuanya. Dan semoga keluarga yang sedang berduka cita bisa lebih ikhlas dan doa yang terbaik buat ibunya. Insya Allah ibunya diberikan tempat yang layak di sana. Jadi pelajaran yang kita dapat di sini, ya, sudah cukup untuk saudara-saudaraku di luar sana. Boleh kita mengagumi sesuatu, jangan pernah berlebih. Karena apabila berlebih akan ada jin yang menyerupai orang yang mengagumi, orang yang dikagumi itu akan menyusup untuk menyesatkan kalian. Hati-hati. Karena tipis, dunianya itu tipis, gampang sekali. Jangankan itu, kalian bayang-bayang kainnya aja pasti sudah histeris, sudah senang. Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, memang betul leluhur kita ada yang namanya ya Ratu Pantai Selatan, Ibu Kanjeng, terus leluhur-leluhur lainnya ada. Tapi kita tidak boleh 100% mengagungkannya. Karena semuanya ciptaan Tuhan.
Kalian harus menyayangin yang namanya Tuhan, pencipta kita, kedua orang tua kita, ketiga leluhur-leluhur kita, dan yang lainnya. Ya, jangan pernah berlebih, apalagi memain darah untuk suatu keinginan. Itu ya Ki ya. Alah. Ini ya Rek ya, apa yang menjadi cerita Roko Sukmo ini, tolonglah untuk kakak-kakak semuanya yang sedang di titik terendah ataupun sedang diuji dengan kesusahan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jangan pernah kalian itu lepas dengan namanya Tuhan yang Maha Esa ya Ki ya. Dengan adanya ini efek dari pesugihan, kalian mengikuti pesugihan apapun itu nanti pasti akan menimbulkan karma buruk yang akan kalian nikmati, anak cucu kalian nikmati. Apalagi kalau kita tidak bisa diberikan kelebihan oleh Tuhan. Betul. Yang tidak bisa melihat hal-hal yang halus. Anjir. Tapi kita memaksakan diri untuk itu. Aduh, gampang sekali jin yang masuk. Betul sekali ya. Dan ini untuk semuanya ya, mohon maaf, ini banyak sekali sekarang ya, spiritualan, indigoan, indomian. Ya mohon maaf, tapi ini kan Mas Jawir ngasih tahu kebenaran. Kalau kalian tidak diberikan kelebihan Tuhan untuk hal yang tersebut, lebih baik jangan ya, karena mudah disesatkan oleh sosok-sosok iblis-iblis, setan-setan, jin-jin negatif yang akan menyesatkan kalian ya. Karena kembali lagi Mas Jawir ingatkan, kekuatan tertinggi itu milik Tuhan yang Maha Esa. Selama kalian memang tidak diberikan kelebihan untuk melihat sesuatu yang astral, tapi kalian bagus, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, udah selamat dunia dan akhirat. Apalagi ya Ki ya. Nah, kalau kalian tidak mempunyai garis untuk hal yang kesana, lebih baik nggak usah, karena nanti takutnya malah menimbulkan malapetaka yang terus berkelanjutan ya. Nanti merugikan diri kalian sendiri, keluarga kalian, bahkan anak-anak kalian pun juga akan terugikan ya. Alah. Dan ini bagi kalian yang mempunyai lukisan sosok Ratu Pantai Selatan ya, jangan asal ya. Tidak semua lukisan bisa saja sosok Ratu Pantai Selatan, tetapi apa yang berada di dalamnya itu belum tentu Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul ya. Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul ke anak-anaknya itu tidak asal-asalan, semuanya mempunyai prosedur-prosedur yang harus diiniin ya Ki ya, mempunyai ciri sendiri, nama sendiri dan lain sebagainya. Tidak semudah itu muncul dengan gambar sekian atau muncul sosok di dalam mimpi sedemikian kemudian itu pasti ibu. Belum tentu. Jadi hati-hati, waspada ya. Apalagi kalau disuruh ada bisikan-bisikan yang berbau darah, berbau pemujaan dan lain sebagainya, udah fix itu negatif. Apalagi menawarkan pelet, menawarkan susu Ratu Pantai Selatan, ndak ada. Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul nggak pernah yang ngasih susah susu. Itu dukun-dukun negatif aja yang mengatasnamakan ya. Hati-hati, suatu saat kalian pasti akan kena getahnya. Iki ya. Beno, ayo kau spiritual sing adol-adolan kantil Ratu Pantai Selatan, gak seneng kami baca Mas Jawir, tapi memang kenyataan ya. Ibu Kanjeng nggak pernah yang ngobrol-ngobrol kantil susu Pantai Selatan ya. Lanjut Ki. Nanti setelah ini Mas Jawir mengingatkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak banyak duit bulan Juli. Apa ini Banyu Mustika? Banyu Mustika ini memang ada tetesan mustika ini pun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Namun kembali lagi ini bukan pelet ya. Ini bukan penunduk ya. Ini memberikan energi positif, di mana si pemakainya sendiri harus bagaimana? Menggenggam, berdoa kepada Sang Maha Pencipta melalui media Banyu Mustika. Ini tidak hanya tetesan mustikanya aja Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul yang berada di sini. Ya, ada juritnya Ki Macan, ada energi tambahan Ki Macan di kain putihnya. Ojo ngawur kowe, ya. Oh, Allah ini itu juga. Dengerin baik-baik mangkane. Kowe Mbah Dukun negatif. Yo, kenapa kamu nggak punya? Makanya kan saya bilang tadi, hati-hati dengan jin yang menyerupai Ibu Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Ya hati-hati, saya saja membicarakan hati-hati, ada KW-nya. Ada nah, KW. Kecuali saya tidak tahu KW-nya. Betul. Kalau saya tidak tahu KW-nya,
Baru. Ini saya tahu KW-nya dan saya tahu aslinya. Ya, jadi sombong. Lah inggih niku lho ya Nggak kersane boleh. nanti dipikirnya dia membeda bukan. Ini mustikanya ibu kanjeng mustikanya ada banyak, ada beberapa yang memang ibu memberikan untuk menambahkan energi di banyu mustika ya. Itu pun dicelup saja. Itu dicelup kemudian netes. Nah, tetesan itu tadi makanya ada tetesan mustika ibu kanjeng Ratu Segoro Kidul ya. Dan ini ya tidak akan merusak hubungan orang. Lah kowe sing itu ngaku-ngaku kantil pantai selatan ya Ki ya. Ya. Terus tujuannya merusak hubungan rumah tangga orang. Itu kan negatif. Kenapa kamu nggak suka ya? Kenapa? Kamu sadar kalau punyamu KW? Suruhan itu KW-mu datang ke tempatnya Mas Jafir. Tunggu di pintu gerbang. Ya, biar nih Bloro nggak bingung-bingung ngambil kalian. Lanjut Ki. Ya, Nanti setelah seperti itu. Jadi hati-hati di luar sana banyak sekali jin-jin yang menyerupai ibu kanjeng untuk menyesatkan manusia. Ya, jin yang menyerupai ibu kanjeng, bukan ibu kanjeng. Ya, paham sampai sini ya. Hati-hati. Saya hanya memberitahu saja. Saya tidak menghakimi orang itu memuja yang asli apa yang palsu. Ya. Ya, yang penting hati-hati karena dari bau itu udah berbeda. betul. Ya, ayo terima kenyataan kalau emang punya muka KW. Lanjut Ki. Untuk zodiak banyak duit di bulan Juli 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan banyak duit di bulan Juli di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Iya. Kita akan mengkolaborasikan antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal bulan Juli di 2024. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa. Karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya. Yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama Rose Quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak.
ya. Dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan infus biokristal ini. Karena orang-orang di luar sana sedang ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristal. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air bergunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan infus biokristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non-medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum dan menggunakan botol minum kesehatan. Airnya. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya, Rek ya, untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan, untuk Parfum Sang Jagat aura. ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan, ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot, lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual, wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu misalnya. Gitu ya, Reyo. Wajib dan harus berdoa ya, Reyo. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya, Reyo. Oh. Ya. Paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Kidul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngabusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada bepom-bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan media spiritual tidak ada bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos bepom itu. Udah buat kinclong. Ya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, yang namanya minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari benjangan, yang mana minyak ari-ari benjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal,
Yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Betul. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak kandela pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya. Tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, ya. Sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri, sirik, dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak kandela ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ki ya, minyak kandela maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 3 ya. Ya, kita akan lihat ada berapa zodiak yang banyak duit di bulan Juli. Wow, power. Di sini kartu oracle saya menggambarkan kalian akan mempunyai power besar di bulan Juli. Nama kalian ke atas, ya, karena di sini ada petir dan terjangan ombak. Ya, banyak power yang kamu dapatkan sendiri melalui alam semesta. Sehingga apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu bicarakan, apa yang kalian lakukan, ya, apa yang kalian jual, apa yang kalian lobby itu akan mujarab. Alhamdulillah. Power, angka yang keluar di kartu oracle adalah 5. Saya pastikan 5 zodiak ini mempunyai power besar untuk banyak duit di bulan Juli. Alhamdulillah, ono 5 zodiak mempunyai power besar untuk banyak duit, Rek. Alhamdulillah. Zodiak apa saja nanti ada 5 zodiak. Pisces. Wow. Pisces ya, dari Mas Cair. Aries. Aries nomor kali. Cancer. Cancer nomor 3, kurang 2. Taurus. Taurus. Satu lagi. Ini sebenarnya ada 2 yang sama. Tapi kita akan tarik satu. Gemini. Gemini, Red. Gemini yang paling besar dari yang lain sehingga dia terpilih. Ya, 5 zodiak ini saya pastikan mereka akan mendapatkan banyak duit di bulan Juli. Karena apa? Power dari kartu oracle ini membuat dirinya seperti booster. Kesehatannya bagus, kebahagiaannya bagus, ketenangan hati dan pikirannya bisa dikendalikan. Sehingga apa yang dikerjakan dia, lakukan dia, ya, dinikmati dengan jiwa kebahagiaan. Sehingga alam semesta datang dengan memberikan berbagai macam rezeki. Kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta memberikan 5 zodiak ini sehingga mereka banyak duit. Cara alam semesta. Seremoni. Orang-orang yang sering berdoa. 5 zodiak ini sering berdoa. Sehingga mereka tidak tahu. Akhirnya doa-doa yang lama-lama terkabul. Saya selalu katakan kepada saudara-saudaraku di luar sana, banyak-banyaklah berdoa. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan sampai langit. Betul. Ya, jangan lupa
jangan capek berdoa. Ya, apalagi mendoakan sesama atau mendoakan orang lain. Betul. Ya, seremoni. Ya. Yang saya lihat di sini untuk kalian yang wirausaha, ya, akan ada peluang satu untuk nge-booming yang mengangkat usahamu nanti. Alhamdulillah. Ya, sehingga bisa mengcover semuanya. Amin. Difokuskan itu. Fokus. Ya, kalian tetap berusaha membuka aliran air, Oke. tapi coba dengan aliran air satu ini. Kalau dia lancar, buat lebih besar lagi, Lebih besar lagi. sehingga aliran itu semakin luas. Alhamdulillah. Yang punya usaha, selamat di bulan Juli akan banyak duit. Waduh, ini tadi peluang ya, jangan ragu untuk mencari peluang yang bagus. Aktivasi untuk kalian yang kerja freelance, ya. Di bulan Juli siapkan tenaga, siapkan pikiran, ya. Tidak ada kata ngeluh dan waktu kalian banyak tersita Untuk cari duit. untuk cari uang. Manfaatkan pada saat Tuhan memberikan rezeki seperti ini. Betul. Dengan menggeber kerjaan. Gesit, ya. Karena yang freelance akan banyak duit. Nah, iki kowe lek freelance udah dapat peluang kayak gitu, ojo gila-gila nongkrong. Ya. Ya Ki ya. Kudu gesit. Wow. Yang bekerja di suatu tempat, ya. Pekerjaanmu selama ini sedang dilirik yang namanya bajikan, bos atasan, untuk mengangkat kamu, merekrut kamu menjadi pimpinan teratas. Alhamdulillah. Naik Karena posisi. apa? Kamu contoh untuk anak-anak yang lainnya. Kerja bagus, disiplin, ya, bisa naikkan omset. Nah, kalian direkrut dan bulan Juli kalian akan menjadi banyak uang. Alhamdulillah. Karena apa? Orang-orang bilang di sana, uang kamu sedikit, gaji kamu sedikit. Yes. Rendahkanlah orang serendah-rendahnya, orang itu akan naik. Tuh, jangan mudah merendahkan orang karena gampang bagi Tuhan untuk menaikkan derajat seseorang ya Ki. Ya. Nah, ini. Karma baik bermunculan yang belum bekerja. Alhamdulillah. Ya, itu tadi kalau kamu punya skill, kalau kamu ringan tangan, kalau kamu keahlianmu digunakan, gunakan. Ya, jangan banyak cerita, tapi banyakin aksi. Ya, ringan tangan. Kalau kamu sudah melamar pekerjaan, terus tidak ada panggilan, nongkrong berharap terus, ya, nanti ada malaikat mencabut nyawa datang. Gitu. Ya, tapi 5 zodiak ini dia malah membantuin temannya kerja. Dia malah menawarkan diri, ringan tangan. Saya bantuin ya. Nah, itu, Awalnya dia tidak memikirkan gaji, akhirnya ini sendiri uang keluar sendiri, datang sendiri. Karena apa? Ikhlas. Ringan tangan. Kalau kalian mau melangkah sesuatu tanpa memikirkan sesuatu dan kalian tidak memikirkan namanya uang, walaupun kalian butuh, Tuhan akan menggerakkan hati orang. Betul, yang awalnya 50.000 di pikiran kamu, paling 50.000 ini. Kalau ikhlas, gesit. 150, Nah, gini. 50 lagi, ada yang kasih tip, ada yang kasih kerja tambahan di rumah. Gitu. Jangan baru kerja 1 jam udah hayal, berapa sih gaji saya nih? Jangan. Tunjukkan kerja kalian dulu. Selebihnya orang yang akan menilai. Ya, tapi Kimacan, yang penting kan gaji dulu biar kita bisa hitung-hitungan. Lah, kalau bisa dibalikin seperti itu, si bos atau si owner kan bilang juga, ya lihat dulu kerjamu. Saya lihat dulu kerja kamu, baru seperti gaji. apa. Seperti itulah. Ya, Tuhan itu pintar menggerakkan hati manusia. Tuh. Dengerin, ini cara kerja alam semesta ini generasi Z ini ya, yang dikit-dikit bekerja harus diperhitungkan dengan gaji sesuai. Jadi kalau ini mau nggak mau kerja yang ikhlas, yang totalitas, karena berpikir bahwa gajinya cuma sedikit. Tuh, lihatin ya, bos akan memberikan suatu hal yang lebih apabila melihat kinerjamu juga bagus. Iya. Ayo Ki. Masa berarti kamu egois? Kamu mementingkan diri sendiri tapi tidak mementingkan tempat pekerjaan. Tidak bisa mengkoreksi juga ya. Ini kalau Mas Jahir ngomong generasi Z, terus marah generasi Z ya. Mas Jahir punya karyawan generasi Z, semuanya memang kurang lebih kayak gitu. Based on fact. Berdasarkan kenyataan. Betul. Ayo. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana, kalau misalnya anaknya ada generasi Z, didik dengan benar. Kalau tidak,
saya pastikan tuanya kerja keras. Tuh, dengerin. Saya pastikan. Lebih baik kita mudanya kerja keras, tuanya leye-leye. Kalau mereka ya mudanya leye-leye, tuanya kerja keras. Tuh. Ya memang tidak semua generasi Z ya. Vision. Ya, banyak sekali di bulan Juli orang-orang tuh suka dengan kalian karena pesona dari 5 zodiak ini sangat menarik. Ya, yang belum mendapatkan jodoh banyak orang datang. Tapi ingat, 5 zodiak ini suka lemah. Lemah untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Kebanyakan yang salah dibabat dia. Betul. Ya, main hati, main feeling. Ya, jangan melihat fisik. Ya, bonus-bonus kalau hatinya nomor 1. Hatinya bagus, fisiknya bagus ya bonus. Ya, kebanyakan juga di luar sudah fisiknya fisik nggak bagus, hatinya busuk. Ada juga, ayo Mas Javid punya. Udah hatinya busuk, mukanya busuk, ada juga. Aduh, suka nyolong, ada juga kayak gitu. Yang suka nyolong. Aduh, Masya Allah. Jadi ya gini aja, berdoa pada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, apabila dia benar untuk saya, tunjukkan. Tapi kalau tidak, pisahkan. Betul, itu saja. Betul. Ya, karena di sini banyak sekali orang-orang yang royal dengan kalian. Gitu ya, gila dengerin ya. Ya, yang berjualan siap-siap ya. Yang jualan kecil-kecilan, kamu akan viral. Ingat, hinaan, remehan jadi motivasi, jangan jadi baper. Hinaan jadi motivasi. Jadi kalau Mas Javid bilang seperti itu tadi generasi Z, jadikan motivasi bahwa saya tidak seperti itu Mas Javid. Bagus. Iya. Ya. Tapi walaupun Mas Javid belum menemukan sih. Dari sekian ini belum menemukan. Tapi ya kalau kamu seperti itu, saya tidak seperti itu, ya bagus Mas Javid, rajin jempol. Jadilah orang yang jujur. Ya, ingat, jadilah orang jujur. Karena kalau kalian terbiasa jujur, apapun yang terjadi, jujur, tenang hati. Ya, daripada kalian berbohong. Sekali berbohong, kalian akan menutupin kebohongan-kebohongan berikutnya. Betul sekali. Jujur. Pasang surut. Ya. Selamat 5 zodiak ini, kalian hina yang kemarin-kemarin karena kere miskin hanya bisa nempleng aja. Nempleng apa ya? Parasit Ya. kayak itu benalu ngono nempel. Ya. Mereka akan jadi puncak. Tapi ingat, 5 zodiak ini tidak boleh sombong. Kamu pamer, kamu sombong, kamu sombong, kamu merendahkan orang. Bulan Juli tidak lama, cepat jatuhnya. Tuh dengerin. Jadi ada uang, tidak ada uang, tetap stabil. Gitu ya Ki. Nggak usah gila-gila menunjukkan, nggak usah gila-gila pamer gitu ya Ki ya. Sebelumnya memang kalau kenyataannya orang menilai kamu bahwa alah dulu mau ngikut-ngikut tok isone nempel-nempel orang aja, benalu parasit, ya sudah biarkan saja kalau memang kenyataan seperti itu. Tapi kan kembali lagi orang tidak bisa orang hanya bisa menilai dari covernya saja ya Ki ya. Mungkin kamu bersama orang tersebut kan tidak hanya menumpang saja, kamu pasti memberikan hal yang lebih pada orang tersebut. Saatnya kamu naik tingkatan, naik derajat ya, jangan kau menghina kembali. Jangan kok sok-sokan tak beli mulutnya orang-orang yang kemarin menghina. Jangan ya. Sama kalian upload sosial media, jangan. Nikmatin sendiri. Dan cara bersyukurnya seperti apa? Tingkatkan ibadah dan berterima kasih kepada Tuhan. Tingkatkan ibadah, berterima kasih pada Tuhan. Orang yang kemarin yang bilang kamu nempel saja, parasit saja, benalu saja, tenang aja, dia pasti akan mencari tahu diri kamu sendiri kok. Dengan caranya dia. Rasanya Ki ya. Waduh, ada lagi Ki. Cukup ya Ki ya. Ada ini tadi ya Rek ya, mengenai zodiak banyak duit di bulan Juli 2024. Terima kasih banyak nih Ki. Ya, kalau kemarin sudah ada saya jelaskan untuk garam laut merah yang mana berfungsi untuk membentengin sebagai pagar gaib ya, tempat tinggal, usaha atau kantor, untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa menarik energi-energi positif dan rezekimu. Taburkan di sekeliling tempat usahamu, tempat tinggalmu atau kantor. Ya. Ini garam laut merah. Ya. Dan satu lagi. Ya. Yang sudah merasakan khasiat dari Banyu Mustika.
Nah, kenapa kali ini saya keluarkan Banyu Mustika? Karena Banyu Mustika sedang berevolusi, ya, yang mana merubah bentuknya menjadi jauh lebih sempurna dengan kekuatan baru, yaitu dengan ada tambahan batu kristal, yang mana bisa menarik energi positif masuk ke dalam botol Banyu Mustika. Ya, dia lebih kuat dan lebih strong, ya, dan mengganti nama menjadi Banyu Mustika Aura Wajah. Ya. Jadi di dalamnya ada batu kristal, ya, dan kain putih masih ada di dalam sini. Tapi dengan kekuatan baru, dengan energi baru untuk pesona wajah kalian. Jadi apabila orang yang memakai Banyu Mustika Aura Wajah ini, kalian akan terpancar aura pesona dari wajahnya, ya, berkarisma, berwibawa. Kalau wanita, inner beauty-nya keluar, ya, akan kencang, ya, terlihat kencang. Untuk yang sudah memakai Banyu Mustika di kemarin-kemarin, ini lebih kuat, ya, dan kali ini tanpa label, ya, karena keinginan dari Banyu Mustika ini tidak ingin digunakan label, tanpa diberi label. Ya, ini dia. Jadi gelembung dari batu kristalnya ini sangat mempengaruhi sekali untuk wajah kalian. Ya, manfaatnya akan kalian dapatkan. Apalagi orang-orang yang sudah pernah menggunakan Banyu Mustika, ini lebih strong. Gitu ya Ki ya. Nah, ini Banyu Mustika berevolusi ya Ki ya, terbaru, di mana Mas Jawir ini lihat secara nyata fakta ya Rek ya, ada gelembung udaranya langsung karena ada serpihan atau batu-batu kecil dari kristal. Betul. Nah, karena manfaat kristal sendiri itu sangat penting ya. Botol infus biokristal aja sangat penting untuk kesehatan. Betul. Apalagi Banyu Mustika berevolusi yang terbaru, Banyu Mustika Aura Wajah yang ada batu kristal kecil-kecil di dalamnya ya. Untuk syaratnya masih tetap seperti yang sebelumnya, nama, tanggal, bulan, tahun lahir. Ya Ki ya, yang dimana tetap ya Rek ya, untuk kain putih dari Banyu Mustika apabila Banyu Mustika sudah habis wajib dikubur. Dan untuk batu kristalnya ini jangan dibuang karena ini mampu menarik energi positif. Jadi kalau sudah habis, kalian siapkan saja satu mangkok, satu tempat kecil gitu Piring ya kecil. Ki ya, atau piring kecil, dimana jika sudah habis batu kristal ini sampai taruh di piring kecil tersebut. Kasih air. Dikasih air ngoten ya Ki ya. Ini membantu untuk menarik energi positif. Bagus-bagus kalau kalian punya kembang, taruh kembangnya. Taruh bunganya. Kalau kembangnya 2-3 hari sudah layu, ganti kembang baru, itu akan menarik energi positif. Ngoten ya Ki ya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan. Nah, caranya ya tetap ya Rek ya, Mas Jawir kasih tahu Banyu Mustika pertama kali datang ke tempat kalian itu wajib kalian genggam dengan kedua tangan, ucapkan salam sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing, kemudian sebutkan nama kalian, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Ngoten ya Ki ya. Pertama kali datang harus seperti itu, melakukan perkenalan salam. Karena Ki Macan mengisikan tidak hanya sekedar isi-isian doa saja, namun ada energi power tambahan selain pada kain putih, juga pada batu kristalnya. Dan jurid-jurid yang terbaik saya kirimkan dari kolom komentar yang selalu mengaminkan doa-doa kalian. Nah, jurid-jurid pilihan gitu ya Ki ya. Nah, ini Mas Jawir pakai ya Rek ya. Dan kalau untuk pakainya jangan lupa digenggam dulu, didoakan sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Habis itu baru disemprot. Energinya lebih kuat itu. Itu persyaratan, nama lengkap, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Ngoten nggih Ki ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Baik Ki Macan, 5 zodiaknya ini untuk sifat karakter positifnya apa yang harus kita lihat? Sifat dan karakter positif yang dimiliki 5 zodiak ini. Ya. 3 karakter. Yang pertama, mereka mempunyai karakter humoris. Ya. Kedua, optimis. Dan ketiga, jujur. Nah, humoris, optimis,
optimis dan jujur. Iki lho ya, ingat Ki Macan selalu bilang di dunia ini, di Indonesia banyak orang-orang pintar. Betul. Namun orang jujur itu langka. Betul. Semoga penontonnya Pintu Misteri menjadi orang langka yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Ya. Kalaupun terjadi suatu, tidak mudah untuk melakukan kebohongan. Betul. Kalau memang salah, ya akui kesalahan. Ya. Terima konsekuensi daripada kau menutupi konsekuensi dengan kebohongan, nanti akan muncul kebohongan terus-terusan, nggak akan berhenti. Iya. Ngoten ya, Ki, ya. Terima kasih banyak nih, Kiki. Kalau sudah saatnya Mas Jawir ini mengingatkan kagem sedaya ini pun kakak-kakak para penonton ini pun Pintu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macan bisa dilihat nanti di akhir video. Nomor telepon admin 1, admin 2 dan juga admin 3 yang membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online, di Shopee dan juga di TikTok. Carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, Kiki, ya. Dan untuk kakak-kakak apabila mau check out di toko online, harap diperhatikan nama tokonya itu Pintu Misteri atau bukan. Kalau bukan Pintu Misteri, lebih baik jangan di check out karena banyak sekali. Ini Mas Jawir sudah menemukan ada beberapa toko yang mengambil gambar dari Pintu Misteri, namun toko tersebut bukan punyanya Pintu Misteri. Dan yang dikirim pun bukan media hasil ritualnya Ki Macan. Ngoten ya, Ki, ya. Waduh, terima kasih. Jangan lupa wajib dan harus kita warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia terus bisa menjadi negara maju Indonesia emas, NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah orang yang selalu bersyukur dan hidupmu akan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Masya Allah, kunci kebahagiaan adalah bersyukur, ya, Ki. Ya, waduh, dengan rasa syukur pasti kita akan menikmati apa yang kita dapat, ya, Ki, ya. Dan pasti cukup, Tuhan itu mencukupkan kok, ya, ya. Cukup, manusianya aja yang bikin ribet. Betul. Orang gaya dan gengsinya. Orang yang gaya dan gengsi, yang menghalalkan berbagai macam cara untuk gaya dan gengsinya, itu menandakan bahwa dia tidak bersyukur. Kalau kalian bilang, oh saya orangnya bersyukur kok Ki Macan, tapi pinjolmu akeh hanya gara-gara nutupi gengsimu, kamu nggak bersyukur. Kalau kamu bersyukur, pasti kamu tidak akan pinjol-pinjolan. Hanya untuk menutupi gengsi. Kalau orang bersyukur ya makan tahu tempe alhamdulillah. Ngono ya, Ki, ya. Yang penting besok berusaha lagi supaya bisa makan daging. Itu orang yang bersyukur. Lalu sementara bisanya tahu dan tempe tapi kamu memaksakan diri karena ingin dilihat tetangga makananmu enak-enak, kamu pinjem kanan kiri, koperasi kanan kiri untuk bisa beli daging, ya kowe dhewe sing golek penyakit jenenge. Ngaten nggih. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.